Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-sholatu assalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, wa ala alaihi wasobihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali sahabat-sahabat semuanya di kesempatan yang bahagia ini. Sebelum kita membahas pembahasan video kali ini, kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keutamaan sholat sebelum subuh. Sebelum berlanjut, jangan lupa bantu channel ini berkembang, agar setiap harinya channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi kita semuanya. Tekan like, subscribe, dan juga loncengnya. Terima kasih. Keutamaan salat sunnah sebelum subuh. Salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar, yaitu 2 rakaat sebelum pelaksanaan salat subuh, adalah di antara salat rawatib. Yang dimaksud salat rawatib adalah salat sunnah yang dirutinkan sebelum atau sesudah salat wajib. Salat yang satu ini punya keutamaan yang besar, sampai-sampai ketika safar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menjaganya. Bahkan ada keutamaan besar lainnya yang akan kita temukan. Dalam Sahih Muslim telah disebutkan mengenai keutamaan salat ini dalam beberapa hadits. Juga dijelaskan anjuran menjaganya. Begitu pula diterangkan mengenai ringkasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan salat tersebut. Salat sunnah fajar dengan 2 rakaat ringan. Dalil yang menunjukkan bahwa salat sunnah qobliyah subuh atau salat sunnah fajar dilakukan dengan rakaat yang ringan adalah hadits dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang berkata bahwa Ummul Mukminin Hafsah pernah mengabarkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu diam antara adzannya muazin hingga salat subuh. Sebelum salat subuh dimulai, beliau dahului dengan 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Bukhari No. 618 dan Muslim No. 723. Dalam lafaz lain juga menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat sunnah fajar dengan rakaat yang ringan. Dari Ibnu Umar, dari Hafsah, ia mengatakan, ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah salat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hadis riwayat Muslim No. 723. Aisyah juga mengatakan hal yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mendengar azan, beliau melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ringan. Hadis riwayat Muslim No. 724. Dalam lafaz lainnya disebutkan bahwa Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu salat sunnah fajar qobliyah subuh dengan diperingan. Sampai aku mengatakan apakah beliau di 2 rakaat tersebut membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Muslim No. 724. Imam Nawawi menerangkan bahwa hadits di atas hanya kalimat hiperbolis, yaitu cuma menunjukkan ringannya salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibanding dengan kebiasaan beliau yang biasa memanjangkan salat malam dan salat sunnah lainnya. Lihat Syarh Sahih Muslim 6:4. Dan sekali lagi, namanya ringan juga bukan berarti tidak membaca surat sama sekali. Imam Nawawi rahimahullah berkata, sebagian ulama salaf mengatakan tidak mengapa jika salat sunnah fajar tersebut dipanjangkan dan menunjukkan tidak haramnya, serta jika diperlama tidak menyelisihi anjuran memperingan salat sunnah fajar. Namun sebagian orang mengatakan bahwa itu berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membaca surat apapun ketika itu, sebagaimana diceritakan dari At-Tahawi dan Al-Qadi Iyad. Ini jelas keliru. Karena dalam hadits sahih telah disebutkan bahwa ketika salat sunnah qobliyah subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas setelah membaca Al-Fatihah. Begitu pula hadits sahih menyebutkan bahwa tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat atau tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Quran, yaitu yang dimaksud adalah tidak sahnya. Syarh Sahih Muslim 6:3. Rajin menjaga salat sunnah qobliyah subuh dan salat sunnah fajar inilah yang paling Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaga. Dikatakan pula oleh Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menjaga salat sunnah yang lebih daripada menjaga salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Muslim No. 724. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Aisyah berkata,
Aku tidaklah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat sunnah yang lebih semangat dibanding dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Hadis riwayat Muslim No. 724. Dalil anjuran bacaan ketika salat sunnah qobliyah subuh dijelaskan dalam hadits berikut. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ketika salat sunnah qobliyah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim No. 726. Keutamaannya lebih dari dunia seluruhnya. Adapun dalil yang menunjukkan keutamaan salat sunnah qobliyah subuh adalah hadits dari Aisyah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 rakaat fajar salat sunnah qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim No. 725. Jika keutamaan salat sunnah fajar saja demikian adanya, bagaimana lagi dengan keutamaan salat subuh itu sendiri? Dalam lafaz lain, Aisyah berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara mengenai 2 rakaat ketika telah terbit fajar subuh. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih kucintai daripada dunia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim No. 725. Hadits terakhir di atas juga menunjukkan bahwa salat sunnah fajar yang dimaksud adalah ketika telah terbit fajar subuh. Karena sebagian orang keliru memahami salat sunnah fajar dengan mereka maksudkan untuk 2 rakaat ringan sebelum masuk fajar. Atau ada yang membedakan antara salat sunnah fajar dan salat sunnah qobliyah subuh. Ini jelas keliru. Imam Nawawi mengatakan, salat sunnah subuh tidaklah dilakukan melainkan setelah terbit fajar subuh. Dan dianjurkan salat tersebut dilakukan di awal waktunya dan dilakukan dengan diperingan. Demikian pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur baca, mayoritas ulama. Syarh Sahih Muslim, 6:3. Dan inilah 5. Keutamaan sholat sunnah sebelum subuh. 1. Penyempurna sholat fardu dan sholat sunnah terbaik. Salah satu keutamaannya ialah sebagai penyempurna sholat fardu sekaligus menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya sebab telah disebutkan pada hadis sebelumnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Hal ini karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dilakukan karena sulitnya bangun pagi oleh sebagian orang. Melakukan sholat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. 2. Rutinitas mulia. Ketika terbit fajar subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Hari Muslim No. 723. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah rutinitas yang mulia, sebab tidak semua orang mampu melakukannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendekatkan diri pada setiap kebaikan seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. 3. Syafaat di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh membaca ayat Al-Baqarah 136 pada rakaat pertama dan membaca Ali Imran 52 pada rakaat kedua. Hari Muslim 727. Setiap yang melakukan sholat sunnah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah di hari kiamat nanti akan mendapat syafaat dari Rasulullah sehingga ia terlindung dari segala bahaya di hari kiamat. 4. Kebaikan di akhirat. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Hadis riwayat Muslim 726. Bagi yang senantiasa melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. 5. Jalan menuju surga. Setiap amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah tentunya menjadi jalan yang akan membawa diri menuju surga. Termasuk menjalankan sholat sunnah sebelum subuh. Ibadah ini akan menjadi tabungan amal kebaikan serta pelindung diri agar terhindar dari berbagai penyakit hati.